Kemudian wassalatu nur. Nah, salat itu adalah cahaya. Al-hadis fahiya nurun lil musalli fi qalbi wa basiratihi wa aqli wa wajhi. Ya, salat itu akan memberikan cahaya. Ya, mempengaruhi cahaya tadi itu fi qalbihi, di hatinya seseorang yang salat. Orang yang selalu melaksanakan salat, hatinya itu bercahaya. Kalau sudah mempunyai modal hati yang bersih, hati yang bercahaya, itu nanti akan menjalar ke bagian organ tubuh lainnya. Termasuk mata, termasuk mulut, termasuk hidung, termasuk telinga, termasuk kedua belah tangan, sampai dengan kaki akan terpengaruh dengan cahaya hati tadi. Dia bisa menjauhi satu perbuatan yang akan menjerumuskan dia, yaitu dari perbuatannya maksiat. Karena itu pasti pengaruh daripada hati. Apabila hatinya baik, maka niscaya akan berpengaruh kepada anak buahnya, semuanya itu menjadi baik. Karena anak buah itu mengikuti apa kata atasan. Kalau ujar atasan, ikam lakukanlah, aku kan mau tahu. Ya, resiko tanggung ikam seorang. Ya, karena aku yang memberitakan, ikam jangan macam-macam. Baik Pak, laksanakan. Ya, kalau perintahnya baik, ya nilai kebaikannya dia dapatkan. Kalau perintahnya buruk, nilai buruknya akan dia dapatkan. Begitu juga dalam organ tubuh kita, itu bisa dijadikan referensi. Dalam organ tubuh kita itu seperti itu. Ya, kalau hatinya baik, pasti akan memerintahkan yang baik-baik terhadap anak buahnya. Karena kaki, tangan, mata, hidung, telinga, itu semuanya anak buahnya. Mulut, itu anak buahnya. Apa ujar hati? Makanya perbuatanmu ya hatimu. Perbuatanmu ya hatimu. Ya, pandiranmu ya hatimu. Apa yang engkau pandirkan, itulah isi hati kamu. Kalau orang itu terkeluar dari buntungnya zikir aja, berarti hatinya bersih. Ada Allahnya di situ. Kenapa? Yang terkeluar dari buntungnya zikir terus. Ya, yang terkeluar dari buntungnya sholawat, harus ada Rasulullah dalam hatinya. Kenapa? Terkeluar dari buntungnya Rasulullah. Ya, berarti didominan oleh Rasulullah dalam hatinya. Ya, sehingga ada terpengaruh, dia punya buntung sholawatan terus. Ya sallallahu alaihi wasallam, berarti ada Rasulullah dalam hatinya. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Memang ujar Allah, ketahuilah, jangan dikira Rasulullah itu tidak ada. Setiap di dalam diri kalian itu terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian melakukan sunnah min sunnah Rasulullah, maka akan terasa kedekatan kita dengan Rasulullah. Kita bersolawat, akan terasa kedekatan kita dengan Rasulullah. Kita mengucap salam, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dalam semua kita akan merasakan kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Khitabnya kepada assalamualaikum, engkau berarti dekat betul dengan kita. Ya, face to face, assalamualaikum engkau. Masya Allah. Kita akan merasakan kedekatannya dengan Rasulullah. Seperti itu. Ya, kenapa? Itu salawat kepada Rasulullah, berarti dalam hatinya ada Rasulullah. Ya, makanya pandiranmu cerminan daripada hatimu. Ya, bagaimana cara menjaga hati? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi kalau hati sudah bercahaya, berarti diibaratkan kita berjalan tengah malam itu kan bakalan ada sasat. Karena ada lentera. Artinya kalau hati bercahaya, hidup kita tidak bakalan susah, akan ada terbimbing. Karena ada yang membimbing hati kita. Ikam lakukan inilah, ikam baca inilah, ikam olah inilah. Hati yang mengatur semuanya. Nah, caranya kan orang tidak tahu bagaimana supaya si hati ini bisa menjadi baik, karena akan mendominan semua anggotanya itu berbuat baik. Bagaimana caranya ini si hati ini bisa baik ini? Ternyata diantaranya sholat jangan ditinggal. Setiap orang itu sholat, maka pengaruhnya ke hati. Iya, pengaruhnya. Setiap Allahu Akbar, pengaruhnya ke hati. Ya, kalau sudah pengaruhnya ke hati, dia akan berpengaruh juga kepada yang lainnya. Berpengaruh kepada akalnya. Akalnya menjadi apa, Beb? Jernih. Tidak kotor yang ada di akalnya itu. Jernih akal. Kalau sudah jernih itu, ya berarti ya yang baik-baik itu kelihatan.
Ya, jernih akalnya, enggak kotor. Masya Allah. Kemudian berpengaruh dengan wajahnya pun bercahaya. Ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, nampak di wajahnya itu bukan titik hitam di sini. Ya, nampak di wajahnya itu cahaya, berseri-seri wajahnya itu, berseri-seri itu cahaya wajah pian tuh, hai. Ya, kayak berseri-seri, masya Allah. Nampak orang kalau sudah pada malam harinya sholat, ya, maka pada siang harinya akan terlihat wajahnya indah. Ya. Man shalla fil lail hasuna wajhuhu fin nahar. Barang siapa orang itu ketujuh melaksanakan sholat pada malam hari, maka dia pun akan terlihat wajahnya berseri-seri pada siang harinya. Berseri-seri, nyaman. Ya, dipandangnya nyaman. Kalau berseri-seri wajah itu nyaman dipandang. Kalau yang merengut begitu tuh karena nyaman dipandang. Binian bungas kalau sudah merengut karena bungas hilang bungasnya. Lalakian yang cakep hilang cakepnya kalau sudah merengut. Tapi kalau sudah berseri-seri itu indah. Melihat Nini saja indah. Ya Allah, wajah pian tu ni nyaman benar ditatap. Wajah pian kai nyaman benar ditatap. Itu pengaruh daripada sholat. Ya, wajahnya itu indah, elok gitu. Seperti mana kita melihat gunung dari jauh. Ya, indah. Siapa yang tidak mau melihat keindahannya? Melihat lautan. Siapa yang tidak mau melihat lautan? Sampai orang bikin pesiar kapal supaya bisa jalan-jalan di lautan, supaya bisa melihat laut, kan begitu. Karena ada manfaatnya. Orang sampai ada yang healing kemana? Healing ke puncak Bogor, healing ke gunung ini Himalaya, healing ke gunung ini, ke gunung apa, hendak melihat keindahan gunung, karena gunung itu indah. Begitu, healing ke sana, healing ke situ apa? Ngapain ke sana? Itu bukan untuk jajan, untuk memandang pandangan yang indah, kan begitu. Begitu jugalah melihat wajah-wajah orang yang ketujuh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya itu berseri-seri sehingga nyaman dipandang. Masya Allah, ini wajah-wajah ahli surga itu nyaman dipandangnya. Ya, nggak ada seram, mata habang, mukanya merangut, ya, kalau pandilannya kotor, kita melihatnya aja serem. Iya, seperti itu. Tapi orang yang selalu sholat pada malam hari terus, ya, 5 waktunya tidak tertinggal, berpengaruhlah. Ya, berpengaruhlah dari sholat tadi itu dapat mempengaruhi ke hatinya, ke tangannya, ke kakinya, sampai ke wajah-wajahnya. Masya Allah, sampai ke wajah-wajahnya.